bedah tuntas white paper Satoshi Nakamoto, pondasi Bitcoin dan sistem uang tanpa perantara. Pernah nggak sih Anda mikir setiap kali kita beli sesuatu online, kita itu selalu bergantung sama pihak ketiga? Entah itu bank, perusahaan kartu kredit, atau dompet digital, kita percaya aja gitu mereka bakal memproses pembayaran kita dengan benar. Iya, itu sudah jadi asumsi dasar ya. Betul, tapi gimana kalau ada cara buat kirim uang online langsung dari saya ke Anda semudah ngasih uang tunai, tanpa perantara sama sekali? Langsung peer-to-peer? Nah, itulah masalah inti yang coba dipecahkan oleh sebuah dokumen yang akan kita kupas tuntas hari ini. Selamat datang kembali. Dan sumber kita hari ini, ini bukan dokumen sembarangan. Ini fondasi dari semuanya. White paper dari tahun 2008 berjudul Bitcoin, a Peer-to-Peer Electronic Cash System. Yang ditulis oleh sosok super misterius Satoshi Nakamoto. Tepat sekali. Betul. Misi kita hari ini simple aja sebetulnya. Kita akan bedah ide-ide inti dari white paper ini. Kita urai konsep kuncinya, apa itu Bitcoin menurut penciptanya, cara kerjanya gimana, dan masalah apa yang sebenarnya mau dia selesaikan. Dan kita coba buat supaya mudah dipahami, tanpa harus pusing sama jargon teknis. Oke, langsung saja. Nakamoto ini memulai dengan menyoroti masalah mendasar dari sistem pembayaran elektronik yang kita pakai sekarang. Semuanya dibangun di atas kepercayaan. Iya, dan di makalah ini disebut sebagai kelemahan bawaan dari model berbasis kepercayaan. Ini poin penting. Kelemahan bawaan, maksudnya? Gini, karena ada perantara, transaksi itu nggak pernah benar-benar final. Bank atau lembaga keuangan harus menengahi sengketa, yang artinya transaksi bisa dibatalin. Oke. Ini yang sering disebut chargeback itu ya? Betul, ini menciptakan ketidakpastian, terutama buat penjual. Dan itu yang bikin ada biaya-biaya tambahan kan? Biaya mediasi, biaya admin, dan lain-lain. Akhirnya biaya transaksi jadi bengkak. Tepat. Makalah ini bilang, ini yang bikin transaksi kecil-kecil kayak, beli kopi online seharga Rp20.000, jadi nggak praktis. Nggak efisien. Sama sekali nggak efisien. Dan dampaknya lebih luas dari sekedar biaya loh. Karena transaksi bisa dibatalkan, pedagang jadi harus lebih waspada, mereka seringkali minta lebih banyak data pribadi kita. Lebih dari yang seharusnya diperlukan. Jauh lebih banyak, cuma buat jaga-jaga dari penipuan. Ini beda banget sama kalau kita pakai uang tunai. Kita kasih uang, kita dapat barang, urusan selesai. Nggak perlu ada yang tahu nama kita. Oke, jadi jelas masalahnya ada di kepercayaan pada perantara. Lalu apa solusinya menurut Nakamoto? Nah, disinilah idenya mulai radikal. Dia mengusulkan sebuah sistem pembayaran elektronik yang dasarnya bukan kepercayaan, tapi bukti kriptografis. Tujuannya cuma satu, memungkinkan dua pihak manapun untuk bertransaksi langsung, tanpa perlu izin dari siapapun. Yang menarik di sini adalah tujuannya. Tujuannya adalah menciptakan transaksi yang secara hitung-hitungan hampir mustahil buat dibatalin. Ini jelas melindungi penjual dari penipuan. Tapi gimana dengan pembeli? Nah, makalah ini juga negasin kalau mekanisme perlindungan buat pembeli, kayak rekening bersama atau escrow, tetap bisa diterapkan di atas sistem ini. Jadi ini bukan soal menghilangkan perlindungan. Tapi mengubah fondasi dasarnya. Tepat. Dari kepercayaan pada institusi menjadi kepastian matematis. Oke, bukti kriptografis, kepastian matematis, mari kita bedah lebih dalam. Jadi apa sebenarnya koin elektronik di sistem ini? Makalah ini mendefinisikannya sebagai rantai tanda tangan digital. Jadi pada dasarnya setiap koin itu punya semacam buku riwayat sendiri yang nggak bisa dipalsukan. Setiap kali pindah tangan, ada cap baru di buku itu. Benar begitu? Analogi yang pas banget. Prosesnya gini, pemilik koin mentransfernya ke pemilik berikutnya dengan cara menandatangani secara digital sebuah hash. Hash itu sidik jari unik digital kan ya? Betul. Sidik jari dari transaksi sebelumnya ditambah kunci publik key si pemilik baru. Tanda tangan digital ini lalu ditempel di ujung koin itu. Jadi menciptakan jejak kepemilikan berantai yang bisa diverifikasi oleh siapapun. Persis. Saya ngerti konsep rantai tanda tangan itu, tapi rasanya ada celah besar di sini. Kalau ini cuma data digital, apa yang menghentikan saya untuk sekedar copy-paste koin itu dan mengirimkannya ke Anda? Dan pada saat yang sama, lalu mengirimkan salinannya ke orang lain pada saat yang sama. Nah, ini pasti masalah double spending yang sering dibicarakan itu kan? Tepat sekali.
Anda langsung menunjuk ke masalah inti yang selama puluhan tahun coba dipecahkan oleh para kriptografer. Gimana cara mencegah pengeluaran ganda tanpa otoritas pusat? Itu pertanyaannya. Solusi yang ada saat itu ya pakai perantara seperti bank yang tugasnya memeriksa setiap transaksi. Tapi kalau begitu, kita kembali lagi ke masalah awal. Ketergantungan pada modal berbasis kepercayaan lagi. Betul. Jadi Nakamoto menolak ide bank sentral digital itu dan mengusulkan sesuatu yang benar-benar beda. Dia bilang supaya si penerima yakin koin itu belum dibelanjakan ke orang lain, dia harus tahu semua transaksi yang pernah terjadi. Nah, ini dia. Jadi solusinya, semua transaksi diumumkan secara publik dan seluruh jaringan harus setuju pada satu riwayat tunggal. Satu versi kebenaran. Satu versi kebenaran. Dan disinilah kita sampai pada jantung teknologinya. Bagaimana sebuah jaringan komputer global yang tidak saling kenal, tidak punya pemimpin bisa sepakat pada satu versi kebenaran. Gimana caranya? Jawabannya ada di dua konsep, timestamp server dan proof of work. Oke, pelan-pelan di sini. Timestamp server. Makalahnya pakai analogi yang cukup bagus. Bayangkan Anda mengambil sidik jari digital atau hash dari sekumpulan dokumen penting, lalu Anda menerbitkannya di koran nasional. Oke. Tanggal terbit koran itu jadi bukti tak terbantahkan bahwa dokumen-dokumen Anda sudah ada pada saat itu. Betul. Dan di sistem Bitcoin, setiap stempel waktu baru itu menyertakan hash dari stempel waktu sebelumnya. Ini menciptakan sebuah rantai. Yang sekarang kita kenal sebagai blockchain. Itu dia. Setiap mata rantai baru yang ditambahkan akan memperkuat mata rantai yang ada sebelumnya, membuatnya semakin sulit diubah. Tapi kan nggak mungkin pakai koran. Jelas. Nah, sistem ini butuh mekanisme lain yang terdesentralisasi. Disinilah proof of work masuk. Nah, ini dia bagian yang sering dianggap rumit. Proof of work. Sebenarnya konsepnya sederhana, tapi dampaknya luar biasa. Proof of work itu pada dasarnya adalah teka-teki komputasi yang sangat sulit dipecahkan, tapi sangat mudah untuk diperiksa jawabannya. Oke. Jaringan secara kolektif mencari sebuah angka acak yang, kalau digabungkan dengan data transaksi dan dihash, akan menghasilkan sidik jari digital yang memenuhi kriteria tertentu. Misalnya harus diawali dengan 10 angka 0 gitu. Persis, sesuatu yang nggak bisa dihitung, cuma bisa dicoba-coba terus sampai ketemu. Mirip seperti mencoba jutaan kombinasi kunci gembok sampai akhirnya ketemu yang pas. Butuh usaha keras, tapi sekali ketemu, siapapun bisa langsung coba kunci itu dan membuktikan jawabannya benar. Dan inilah lompatan jeniusnya. Sebelum ini, keamanan digital selalu tentang membuat sesuatu yang sulit ditembus, kayak berangkas digital. Nakamoto membaliknya. Dia menciptakan sesuatu yang sangat mahal untuk dibuat, tapi sangat murah untuk diverifikasi. Keamanannya bukan datang dari kerahasiaan, tapi dari biaya komputasi yang transparan dan tak terbantahkan. Wah, ini mengubah total cara kita berpikir tentang keamanan dalam sistem yang terbuka. Betul. Oke, jadi kekuasaan komputasi menjadi penentu kebenaran. Tapi bukankah itu justru berbahaya? Artinya, siapapun yang punya uang paling banyak untuk beli komputer super bisa mendikte seluruh jaringan dong. Pertanyaan yang sangat krusial. Dan ini membawa kita ke konsep satu CPU, satu suara. Memang benar, rantai transaksi yang dianggap sah adalah rantai terpanjang. Karena rantai itulah yang merepresentasikan investasi daya komputasi terbesar. Tepat. Secara teori, jika ada satu entitas yang menguasai lebih dari 50% daya komputasi jaringan, mereka bisa membatalkan transaksi. Tapi di sini ada pertimbangan teori permainan yang cerdas. Jadi ini bukan cuma soal teknis, tapi juga soal insentif ekonomi. Tepat sekali. Nakamoto berargumen bahwa penyerang yang rasional dan serakah akan merasa jauh lebih menguntungkan untuk bermain sesuai aturan. Kenapa gitu? Karena dengan daya komputasi sebesar itu, dia bisa menambang blok baru dan mendapatkan koin baru lebih banyak dari gabungan semua orang. Itu jauh lebih profitable daripada mencoba merusak sistem. Sistem yang justru menjadi sumber kekayaannya. Persis. Menghancurkan sistem sama saja dengan menghancurkan nilai koin yang dia miliki. Masuk akal. Jadi sistem ini melindungi dirinya sendiri dengan membuat kecurangan menjadi tidak menguntungkan secara ekonomi. Oke, sekarang kita sudah punya fondasinya. Jadi, bagaimana jaringan ini beroperasi sehari-hari? Langkah-langkahnya bagaimana? Makalahnya menguraikan dengan sangat jelas. Pertama, transaksi baru disiarkan ke semua komputer di jaringan, yang kita sebut node. Oke. Kedua, setiap node mengumpulkan transaksi-transaksi baru ini ke dalam sebuah blok. Lalu? Ketiga,
Setiap node kemudian berlomba memecahkan teka-teki proof of work untuk bloknya. Siapa cepat dia dapat. Benar. Keempat, ketika satu node berhasil, ia menyiarkan blok beserta solusinya ke seluruh jaringan. Kelima, node lain akan memeriksa blok itu. Jika semua transaksi di dalamnya sah, mereka akan menerimanya. Dan terakhir? Terakhir, mereka menunjukkan penerimaan itu dengan cara mulai mengerjakan blok berikutnya, menggunakan hash dari blok yang baru saja diterima sebagai dasarnya. Inilah yang menyambungkan rantainya. Tunggu, ada satu skenario yang menarik. Bagaimana kalau dua node di dua tempat berbeda di dunia berhasil menemukan solusi blok pada saat yang hampir bersamaan? Apa yang terjadi? Jaringannya terbelah dong? Itu bisa terjadi, dan jaringan memang akan terpecah sementara. Sebagian node akan membangun di atas blok A, sebagian lagi membangun di atas blok B. Lalu siapa yang menang? Perpecahan ini nggak akan berlangsung lama. Perlombaan akan terus berjalan di kedua cabang, tapi cepat atau lambat, salah satu cabang akan menemukan blok berikutnya lebih dulu. Jadi satu cabang akan jadi lebih panjang dari yang lain. Betul. Dan aturan mainnya adalah semua node akan otomatis beralih dan melanjutkan pekerjaan di rantai yang paling panjang. Wah, itu cerdas sekali. Jadi sistem ini punya cara menyembuhkan diri secara otomatis tanpa perlu ada yang turun tangan atau membentuk komite. Konflik diselesaikan oleh matematika. Persis. Cabang rantai yang lebih pendek pada akhirnya akan dibuang atau menjadi yatim piatu, dan semua node akan kembali bekerja pada satu rantai terpanjang yang sama. Oke, ini semua keren, tapi kedengarannya mahal dan butuh banyak energi. Anda bicara soal daya CPU dan listrik yang besar. Saya sebagai pendengar pasti berpikir, buat apa saya melakukan ini? Apa untungnya buat saya? Tentu, sistem ini pasti akan gagal kalau tidak ada insentif yang kuat. Dan makalah ini menjelaskan dua insentif utama. Apa saja itu? Yang pertama, dan paling terkenal adalah imbalan blok atau block reward. Transaksi paling pertama di setiap blok adalah transaksi spesial yang menciptakan koin baru dari ketiadaan. Dan koin itu diberikan ke siapa? Penode yang berhasil memecahkan teka-teki blok tersebut. Ini adalah cara cerdas untuk mendistribusikan koin pertama kali ke dalam sirkulasi. Seperti penambang emas yang menghabiskan sumber daya untuk menemukan emas baru. Di sini, sumber dayanya adalah daya komputasi dan listrik. Analogi yang dipakai di makalahnya memang begitu. Insentif kedua adalah biaya transaksi. Nantinya, pengirim bisa secara sukarela menyertakan sedikit biaya transaksi. Oh, semacam tip untuk penambang? Bisa dibilang begitu. Biaya ini juga akan masuk ke kantong si penemu blok. Makalah ini memproyeksikan, seiring waktu ketika semua koin sudah selesai diciptakan, insentif para penambang bisa sepenuhnya berasal dari biaya transaksi ini. Jadi sistemnya bisa terus berjalan? Betul. Oke, ini satu hal yang mungkin bikin bingung. Jika semua transaksi bersifat publik dan tercatat selamanya di blockchain, bagaimana dengan privasi? Bukankah ini malah seperti buku kas raksasa yang bisa dilihat semua orang? Ini paradoks yang menarik. Model perbankan tradisional menjaga privasi dengan cara membatasi akses informasi. Hanya Anda, penerima, dan bank yang tahu. Di Bitcoin, pendekatannya dibalik. Betul. Privasi dijaga bukan dengan menyembunyikan transaksi, tapi dengan menjaga anonimitas identitas di baliknya. Kunci publik public keys yang digunakan tidak terikat langsung dengan identitas dunia nyata. Jadi, jejaknya kelihatan, tapi pelakunya anonim, gitu ya? Publik bisa lihat alamat A mengirim sejumlah uang ke alamat B, tapi nggak ada yang tahu siapa pemilik alamat A atau B itu sebenarnya. Tepat. Makalah ini menganalogikannya dengan pita ticker di bursa saham. Kita semua bisa lihat ada perdagangan saham, tapi kita tidak tahu siapa pembeli dan penjualnya. Dan untuk lapisan privasi tambahan, Nakamoto menyarankan pengguna untuk membuat pasangan kunci baru untuk setiap transaksi. Tujuannya agar pola pengeluaran tidak mudah dilacak kembali ke satu pemilik yang sama. Oke, sekarang bagian yang paling ditunggu-tunggu para skeptis. Seberapa aman sih sistem ini? Katakanlah ada penyerang yang mau curang. Dia baru saja bayar kopi pakai Bitcoin, lalu dia mau membatalkan transaksi itu. Bisakah dia melakukannya? Disinilah kita melihat keindahan matematikanya. Makalah ini menjelaskannya dengan analogi gambler's ruin atau keruntuhan penjudi. Oke. Ini adalah perlombaan antara rantai jujur yang dibangun oleh mayoritas jaringan melawan rantai tandingan palsu yang coba dibangun si penyerang sendirian.
Dia harus membangun rantainya lebih cepat dari seluruh sisa jaringan. Dan itu hampir mustahil. Setiap blok baru yang ditemukan oleh jaringan jujur membuat si penyerang semakin tertinggal jauh di belakang. Peluangnya menurun secara eksponensial. Ada hitungannya? Ada. Makalahnya bahkan memberikan tabel perhitungan yang konkret. Contohnya, jika seorang penyerang punya kekuatan komputasi yang sangat besar, katakanlah 10% dari total jaringan. Itu besar sekali. Besar. Dan Anda sebagai penjual kopi menunggu 6 blok konfirmasi setelah pembayaran diterima, itu sekitar 1 jam. Maka peluang si penyerang untuk berhasil mengubah transaksi itu menjadi kurang dari 0,1%. Wow, Jadi keamanannya meningkat sangat cepat seiring bertambahnya blok. betul sekali. Jadi, untuk merangkum semuanya, apa kesimpulan akhir dari dokumen bersejarah ini? Intinya, makalah ini berhasil mengusulkan sebuah sistem transaksi elektronik yang murni peer-to-peer, tanpa perlu bergantung pada kepercayaan. Fondasinya adalah jaringan terdesentralisasi? Betul. Sistem ini dibangun di atas jaringan terdesentralisasi yang menggunakan proof of work untuk mencatat sejarah transaksi publik yang kita sebut blockchain. Sejarah ini menjadi sangat sulit diubah secara komputasi selama mayoritas daya CPU dikendalikan oleh node yang jujur. Salah satu kalimat penutup yang paling kuat di makalah itu adalah bahwa jaringan ini kokoh justru karena kesederhanaannya yang tidak terstruktur. Ya. Para node tidak perlu saling kenal. Mereka bisa keluar masuk jaringan sesuka hati. Mereka memberikan suara dengan daya CPU mereka, menerima blok yang valid dengan terus membangun di atasnya, dan menolak yang tidak valid. Coba kita berhenti sejenak di sini. Dokumen yang baru saja kita bedah ini sangat fokus pada solusi teknis untuk masalah kepercayaan dalam pembayaran. Ini tentang menciptakan uang tunai digital. Tapi coba pikirkan ini, apa yang terjadi ketika konsep konsensus terdesentralisasi tanpa kepercayaan ini diterapkan pada hal-hal selain uang? Pertanyaan yang bagus sekali. Makalah ini pada dasarnya memberikan cetak biru untuk sebuah sistem di mana aturan ditegakkan bukan oleh otoritas pusat, melainkan oleh konsensus jaringan dan bukti komputasi yang tak terbantahkan. Benar? Jadi, kami ingin meninggalkan Anda dengan pemikiran ini. Sistem lain apa di dunia kita, mulai dari cara kita melakukan pemungutan suara, mencatat kepemilikan properti, melacak rantai pasokan barang, hingga mengelola identitas digital yang dapat dibayangkan ulang dengan model seperti ini. Apa implikasinya ketika kepercayaan bisa digantikan oleh verifikasi?